Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, gimana kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat ya. Kita hari ini akan mempelajari pelajaran ekonomi. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Mister minta tolong Arya yang depan. Ya, silakan Arya pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nomor salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita berdoa, coba tengok kanan dan tengok kiri. Apakah temannya masih ada? Lihat depan dan belakang. Ada juga? Ada ya, alhamdulillah. Berarti di kelas ini semuanya hadir semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan melakukan pemanasan dulu melalui ice breaking ya. Ini ice breakingnya tentang konsentrasi. Kemarin itu apa? Kalau nggak konsen, makan terasi ya. Konsentrasi. Nah, kita lihat di layar. Nah, di sini ada peraturannya ya. Dengarkan instruksi gurunya. Yang kedua, hanya menyebutkan warna yang ditampilkan. Ya, hanya menyebutkan warna yang ditampilkan. Kalau tidak bisa menjawab, nanti kalian maju ke depan. Ya, bisa? Oke. Nah, ini warna apa? Warna merah. Ada yang bilang warna hijau? Tidak ada. Ya, tulisannya merah, pasti warnanya merah. Yang ini warna hitam. Yang ini biru. Ada yang bilang hijau? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Warna hitam. Bukan coklat? Bukan. Warna merah. Warna hijau. Warna orange ya. Bagus ya. Nah, coba yang kedua ya, ice breaking yang kedua, coba Mister minta kalian berdiri dulu. Berdiri. Ayo. Sudah? Oke. Ya, perintahnya adalah kalian mengikuti apa yang Mister ucapkan. Ya. Mengikuti apa yang Mister ucapkan. Paham? Oke. Coba kepala. Betul apa salah? Salah. Perintahnya adalah ikuti apa yang Mister ucapkan. Jadi kalau Mister bilang kepala, kalian bilangnya kepala. Jangan ngikutin gerakannya. Ya, oke, bisa ya. Coba lagi. Angkat tangan. Angkat tangan. Pegang pundak temannya. Oke, ya berarti semuanya konsentrasi. Bagus ya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke. Setelah ice breaking yang tadi ya, alhamdulillah hampir semuanya konsentrasi ya. Kita habis ini ya,
kita akan mempelajari pelajaran ekonomi tentang ketenaga kerjaan. Ya, nanti di dalam ketenaga kerjaan itu ada materi-materi tentang apa itu tenaga kerja, apa itu jenis-jenis tenaga kerja, dan apa itu kesempatan kerja. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada tujuan-tujuan pembelajaran di dalam ketenaga kerjaan ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian, ya, peserta didik, nanti setelah pembelajaran ini selesai, melalui video kalian bisa memahami konsep dari ketenaga kerjaan. Ya, yang pertama memahami konsep dari ketenaga kerjaan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa itu tenaga kerja. Yang kedua ya. Yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir adalah kalian mampu menganalisis ketenaga kerjaan. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke ya. Nah, selanjutnya Mister ada pertanyaan untuk kalian nih. Ya. Setiap siswa ya pasti nanti akan lulus sekolah. Ada yang kuliah dan ada yang mencari pekerjaan. Nah, kita anggap saja kalian semuanya kuliah dan mau bekerja ya. Nah, pekerjaan apa yang kalian inginkan? Pekerjaan apa? Apakah ada yang, aku maunya bekerja di rumah? Boleh. Ada kan yang bekerja di rumah? Banyak ya. Contohnya apa? Contohnya editor bisa ya, atau pedagang juga bisa. Terus contoh yang lain, kalau yang di rumah, terus ada yang di kantor. Contohnya apa? Pegawai kantoran. Terus ada yang di pabrik, berarti kerja di pabrik. Terus ada yang di lapangan. Biasanya yang di lapangan banyak banget nih. Contohnya apa? Contohnya yang di lapangan banyak ya. Pemain bola kerjanya di lapangan. Bagus ya, pemain bola juga di lapangan. Ya. Ada yang pertama apa tadi? Tenaga kerja di rumah. Yang kedua, tenaga kerja di kantor. Yang ketiga, tenaga kerja di lapangan, boleh. Dan yang keempat adalah tenaga kerja di pabrik ya. Di pabrik itu banyak ya, ada yang bagian manajer, ada yang bagian distributornya, dan ada yang bagian pemasarannya. Ya, next kita lanjut ke materi ya. Tolong simak baik-baik video kali ini. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ketimpangan kesempatan kerja di Indonesia. Tingginya angka pengangguran di Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingginya rasio Gini di Indonesia. Ketimpangan ini merupakan peringkat keempat terburuk di dunia. Minimnya kesempatan kerja bagi
salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi. Keterampilan yang tinggi mampu memperkuat nilai tawar pekerja pada bursa tenaga kerja. Adanya pelanggaran pada hak tenaga kerja. Menurut Bank Dunia, ada 4 penyebab terjadinya ketimpangan. Ketimpangan kesempatan antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Ketimpangan peluang kerja antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil. Konsentrasi kekayaan pada kaum elit. Guncangan ekonomi. Keluarga miskin tidak mampu menanggung guncangan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini dipengaruhi oleh 62% tenaga kerja pendidikan SMP ke bawah. Kebijakan ketenaga kerjaan belum menjadi arus utama kebijakan pembangunan. Pendidikan tidak terintegrasi dengan ketenaga kerjaan. Nanti dia lagi ya. Nanti ungkapin lagi ya komentarnya ya. Saya kemarin. Siapa? Oke, udah habis ya? Nah, dari video yang tadi ditampilkan ya, mungkin kalian ada ungkapan-ungkapan tersedia atau pendapat kalian ya. Wah, Mister, kok ketimpangan? Kita tadi judul materi di dalam video itu apa? Ketimpangan sosial di dalam ketenaga kerjaan. Di mana di situ banyak banget ya ketimpangan-ketimpangan ya. Salah satunya adalah ketimpangan di dalam keluarga ya, antara yang si kaya dan si miskin. Nah, di sini ada yang berani mengungkapkan pendapatnya. Ya, Bila, silakan Bila. Mister, kan begitu banyak ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Terus bagaimana nih Mister, gimana caranya biar kita bisa mengatasi ketimpangan itu, biar ketimpangan itu berkurang yang ada di Indonesia. Biarin ketimpangannya kurang yang ada di Indonesia. Bagus ya, tepuk tangan untuk ungkapan dari Bila. Ya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia bagaimana cara menanggulanginya? Nah, tentunya dengan cara peningkatan mutu dari ketenaga kerjaan. Oke, bagus ya. Terus ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ada? Tidak ada? Ya, Kayla, coba. Oh iya, ada. Oke, silakan Eza. Ketimpangan yang paling banyak di Indonesia. Benar ya, betul ya. Tadi kita lihat dan kita dengarkan bahwa di Indonesia itu ketimpangan yang terbesar. Ya, bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat materi selanjutnya.
Tentang ketenaga kerjaan. Kelihatan? Atau lampunya kita matikan saja? Jangan. Oke, ini peta konsep di dalam ketenaga kerjaan. Nah, di dalam ketenaga kerjaan nanti akan kita bahas tentang tenaga kerja, terus angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, kesempatan kerja, dan kualitas dari angkatan kerja. Jadi nanti akan dibahas tentang yang ada di peta konsep. Nah, ketenaga kerjaan, apa sih ketenaga kerjaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tahun berapa? 2003 tentang ketenaga kerjaan. Bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal ya, segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu siapa sih? Pastinya tenaga kerja itu adalah orangnya ya, yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dia bekerja, selama dia bekerja, dan sesudah dia bekerja. Itu dinamakan dengan ketenaga kerjaan. Misal kalau pengangguran bagaimana, apakah dia termasuk ke dalam ketenaga kerjaan? Nah, kita lihat nanti ya. Next. Nah, tenaga kerja. Tadi kan ada pengertian dari ketenaga kerjanya ya. Ada tenaga kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Ya, berarti setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun kebutuhan hidup masyarakat. Jadi dia mengolah bahan membuat produk, dan produknya untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat luas. Itu dinamakan dengan tenaga kerja ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 13. Bagus ya. Oke, ini bagian pengelompokan dari tenaga kerja ya. Tenaga kerja dibagi dua menjadi angkatan kerja dan satu lagi bukan angkatan kerja ya. Angkatan kerja itu apa saja? Yang pertama ya, pengelompokannya yang pertama adalah golongan yang bekerja. Golongan yang bekerja termasuk ke dalam angkatan kerja. Yang kedua, golongan yang menganggur. Tuh, yang tadi menganggur ya. Itu juga termasuk ke dalam angkatan kerja. Yang ketiga, golongan pencari kerja. Itu juga termasuk ke dalam angkatan kerja. Jadi, golongan angkatan kerja itu ya, baik ada yang bekerja, yang nganggur ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Itu adalah dinamakan dengan angkatan kerja. Lalu bagaimana dengan yang bukan angkatan kerja? Nah, ada dua yang bukan angkatan kerja. Yang pertama adalah golongan yang bersekolah ya. Nah, kalian ini adalah bukan angkatan kerja. Karena apa? Karena di sini katakan kalian adalah golongan yang bersekolah. Golongan yang bersekolah berarti bukan angkatan kerja. Yang kedua adalah golongan yang mengurus rumah tangga ya. Jadi hanya ada dua bukan angkatan kerja. Yang pertama adalah tadi golongan yang bersekolah, dan yang kedua adalah golongan yang mengurus rumah tangga. Oke, next. Nah, angkatan kerja ya. Skema angkatan kerja ya, sebagai penduduk ya. Skema angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua penduduk yang memiliki usia antara 15 sampai 64 tahun ya. 15 sampai 64 tahun. Jadi setiap orang penduduk di Indonesia itu ya yang berumur 15 sampai 64 tahun itu dinamakan dengan usia kerja ya. Usia kerja beda dengan angkatan kerja ya. Nah, usia kerja di sini dinamakan dengan angkatan kerja ya. Angkatan kerja ada yang bekerja dan ada yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang mencari pekerjaan, orang yang masih bekerja itu dinamakan dengan angkatan kerja, tapi umurnya antara 15 sampai 64 tahun. Mister, aku umurnya sudah 17 tahun tapi masih bersekolah, apakah aku dinamakan dengan angkatan kerja?
Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena tadi sudah dikatakan kalau bukan angkatan kerja itu ada dua, yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga. Oke. Nah, bukan usia kerja. Berarti bukan usia kerja itu kurang dari 15 tahun, yaitu umur dari 0 sampai 14 atau di atas 64 tahun. Umur 65 tahun ke atas. Itu dinamakan bukan usia kerja. Ya, bukan usia kerja. Ini usianya nih ya. Usia 0 sampai 15 bukan usia kerja. Terus 65 tahun ke atas juga bukan usia kerja. Nah, ya seperti ini ya. Bukan usia kerja termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu ada pelajar atau mahasiswa. Mahasiswa biasanya umurnya 20 atau 18 tahun ke atas ya. Padahal dia sudah umurnya termasuk usia kerja, tapi dia bukan dinamakan dengan angkatan kerja. Kenapa? Karena dia termasuk golongan pelajar atau mahasiswa. Yang kedua adalah ibu rumah tangga. Yang ketiga adalah pensiunan. Ya. Next, coba kita lihat. Di sini ada apa? Ada anak kecil. Ya, ada anak kecil lagi ngapain itu? Lagi ngemis. Nah, ini adalah anak kecil. Berarti anak kecil ini adalah umurnya antara 0 sampai 14 tahun. Ini anak kecil, bukan angkatan kerja. Karena apa? Karena usia ya, bukan usia kerja. Kenapa? Umurnya masih muda ya, antara 0 sampai 15 tahun. Nah, kalau yang ini siswa ya. Siswa itu bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena sebagai pelajar. Tapi yang di sini sebagai angkatan kerja. Betul ya? Oke, next. Nah, kita bisa menghitung berapa persentase perbandingan dari tahun ke tahun dari ketenaga kerjaan ini melalui tingkat partisipasi angkatan kerja ya, atau disingkat dengan TPAK ya. TPAK adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Sebagai contoh misalkan adalah jumlah angkatan kerjanya ada 10.000 ya. Jumlah angkatan kerjanya ada 10.000. Terus jumlah usia kerjanya ada 1.000. 10.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 10.000 dibagi dengan 1.000 sama dengan 10 dikali 100%. 10 dikali 100% sama dengan 1000%. Bagus, bisa ya. Jadi untuk menghitung TPAK ini hanya perbandingan dari jumlah angkatan kerja dibagi dengan usia kerja dikali 100%. Nah, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada 3. Yang pertama menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada 2, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani contohnya apa ya? Berarti tenaga kerja yang membutuhkan fisik ya. Tenaga kerja yang membutuhkan fisik yaitu jasmani. Contohnya apa? Tentara. Ya, bagus ya. Tentara termasuk ke dalam jasmani. Apalagi? Kuli bangunan termasuk ke dalam jasmani. Dan yang kedua adalah rohani. Rohani itu termasuk ke dalam tenaga kerja yang membutuhkan pemikiran. Jadi dia harus berpikir. Ya, contohnya apa yang berpikir? Ustadz. Terus apa lagi? Dokter. Dokter termasuk ke dalam
rohani juga. Kenapa? Karena dia berpikir, ya. Apalagi guru, insinyur, presiden dan lain-lain. Nah, ini menurut sifatnya. Yang kedua adalah menurut keahliannya. Ya, yang kedua menurut keahliannya. Di sini menurut keahliannya itu ada 3. Yang pertama adalah terdidik. Ya, terdidik, terlatih, dan yang ketiga bukan terdidik dan terlatih. Berarti kalau misalnya yang terdidik, berarti dia melakukan proses pendidikan. Nah, contohnya apa? Tenaga kerja yang terdidik. Guru, ya. Guru termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Karena apa? Karena dia melalui proses pendidikan. Apalagi? Dosen, ya. Dosen juga termasuk ke dalam pendidikan, ya. Tenaga kerja terdidik. Apalagi? Guru, dosen, dokter. Dokter juga termasuk ke dalam terdidik. Dah. Ya, yang kedua, terlatih. Berarti dia melakukan tenaga kerjanya yang menggunakan keterampilan. Contohnya apa yang menggunakan keterampilan? Pelukis. Ya, walaupun dia tidak melalui pendidikan, tapi dia ahli di dalam melukis melalui keterampilan dia sebagai pelukis. Terus apa lagi? Editor, ya. Pelukis, editor, terus apa lagi? Pengrajin, fotografer, terus apa lagi? Montir, bengkel atau montir, dan lain-lain. Oke, ya. Bagus ya. Nah, yang ketiga nih. Yang pertama kan tadi, ya, menurut keahlian itu ada yang terdidik, berarti dia melalui proses pendidikan. Terus yang terlatih, berarti melalui proses keterampilan. Ya, yang ketiga, bukan terdidik dan terlatih, berarti dia tidak melalui pendidikan dan tidak melalui proses pelatihan, ya. Contohnya apa? Contohnya ojek, ya. Ojek, terus apa lagi? Tukang beca. Apakah tukang beca ini melalui proses pendidikan? Tidak. Dia hanya menggunakan tenaga saja, ya. Apalagi? Tukang laundry. Ya, tukang laundry dia tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan pendidikan. Yang penting ada tempatnya buat mencuci. Apalagi? Tukang sapu jalanan dan lain-lain. Bagus ya. Tukang bensin juga termasuk, ya. Oke. Nah, yang ketiga, menurut hubungan dengan produk, ya. Menurut hubungan dengan produk, ya. Di sini ada yang pertama langsung dan yang kedua tidak langsung. Yang langsung itu berarti berkaitan dengan produknya secara langsung. Contohnya apa? Contohnya karyawan, ya. Karyawan pabrik semuanya langsung terjun ke lapangan untuk mengolah produk, ya. Terus yang tidak langsung contohnya apa? Direktur, betul, direktur. Ya, dia tidak langsung terjun ke lapangannya, ya. Terus manajer. Apalagi CEO juga termasuk ke dalam produk yang tidak langsung. Oke, bagus ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Next, kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja itu biasanya kita menyebutnya dengan lowongan kerja, ya. Lowongan kerja, dibutuhkan karyawan bla 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 bla, ya. Jadi apa sih kesempatan kerja atau lowongan kerja itu? Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Jadi ada lowongan, ada orang yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Ya, next. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, ya? Ada beberapa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia ini. Yang pertama adalah dengan cara magang,
Ya, magang di suatu lembaga atau instansi pemerintah. Yang kedua adalah mengikuti pelatihan atau job training. Ya, ada pelatihan, ikut, ada pelatihan, ikut. Yang ketiga adalah belajar di balai latihan kerja. Ya, di situ kita belajar. Misalnya di situ kita membuat kue atau membuat anyaman dan lain-lain. Yang keempat, kursus. Kita mengikuti kursus keterampilan ya. Kursus ini banyak, ada yang kursus setir mobil, ada yang kursus masak dan lain-lain. Yang keenam, menekuni ilmu yang dipelajari ya. Kita menekuni ilmunya. Terus yang terakhir adalah meningkatkan tenaga kerja terampil. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah. Kalau paham semua, next. Nah, sudah habis ya. Ya, setelah ini kita akan mengelompokkan ya sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Mungkin di sini ada yang pengen kerja di pabrik, ada yang pengen kerja di kantor, ada yang pengen kerja di lapangan, dan ada yang pengen kerja di rumah. Ya, coba ya kalian pindah posisi dan bergabung dengan kelompoknya. Di sini Mister tunjuk kelompok dari tenaga kerja yang di lapangan. Ya, di sini tenaga kerja yang di pabrik. Ya, di sini tenaga kerja yang di kantor. Dan di sini adalah tenaga kerja yang di rumah. Ya, boleh kalian pindah posisi sesuai dengan minat bakat kalian. Oke, dikasih waktu 3 menit. Ya, mejanya atau kursinya kita pindahkan ke depan, ya. Satu kelompok, iya. Satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, antara 5 sampai 8. Atau Mister pilih ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Atau 6 orang. Ya, 6 orang, silakan. Mau laki-laki perempuan digabung tidak apa-apa, ya. Ya, silakan. Ya, mejanya Mister minta ya. Mejanya kita satukan ya. Mejanya kita satukan. Kursinya jadi dipindahin ke samping. Ya, kita satukan ke samping. Oke. Di mana? Soalnya yang kelas ini pada keluar.
Oke ya. Sudah 3 menit berlalu. Ya, Mister kasih kesempatan ke kalian ya. Jadi per kelompoknya Mister minta tentukan nama kelompok. Ya. Di sini tentukan nama kelompok. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa? Dan satu lagi ketua kelompoknya siapa? Nanti. Itu nanti. Ya, sudah? Sudah ya? Oke. Nah, ini ada kertas yang kalian nanti akan kalian kerjakan. Ya. Hah? Ya mau coret-coret juga apa? Gak apa-apa. Ya aktif ya. Oke, ya sudah dikasih waktu 3 menit. Sudah ditulis bentuknya seperti ini ya, kelompok. Sudah dibuat seperti ini? Sudah? Sudah dibuat nama kelompoknya. Kayak mau debat ya, Mister ya? Kayak mau debat. Iya. Iya. Bisa? Ada yang bisa? Satu, 2, 3. Bisa begitu juga. Bisa. Nanti sisanya di apa? Ditekuk ya. Ya, nanti sisanya yang di sini. Dah. Makasih, Mister. Ya. Sudah dibuat? Oke. Sudah dibuat? Bisa. Bentuknya seperti ini. Atau ini aja. Tulis saja nama kelompoknya di sini. Ya. Nggak ada pulpen. Ada. Ini pulpen. Ini pakai dulu dah. Jangan ini. Taruh. Nanti itu mah bebas ya. Nama kelompoknya bebas ya.
Mau nama kelompoknya jenderal, polisi, atau tentara? Boleh, bebas. Atau dokter, yang termasuk ke dalam tenaga kerja ya. Ya, sudah? Oke. Ya, mohon perhatiannya. Ya. Untuk ketua kelompoknya tolong maju ke depan. Terjenius, bagus ya. Kelompok ketuanya silakan maju ke depan ya. Oh, belum. Ini ketua kelompoknya siapa? Aman. Arif. Yuk, ketua kelompoknya siapa di sini? Puput. Ayo, Bila silakan sini. Ayo, ketua kelompoknya. Arya. Ayo. Nah, di sini ada 5 ya. Silakan kalian ambil undiannya. Nanti yang mengambil, misal ngambilnya yang bagian polisi, berarti kalian kerjakan bagian polisi ya. Oke? Silakan diambil. Oke, silakan ke tempatnya masing-masing.
Ya, kalian tadi sudah mendapatkan undiannya ya. Ada yang mendapatkan undian kesempatan kerja, angkatan kerja, ketenaga kerjaan, tenaga kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Sekarang kalian tulis di kertas, lalu nanti kalian presentasikan. Ya. Bahan-bahannya atau materi pelajarannya bisa kalian lihat di Google, Mbah Google ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Nah, semua kelompok. Kelompok terjenius. Kelompok apa ini? Pabrik. Kelompok milioner, orang kaya. Kelompok miliarder, milioner, miliarder. Oke. Ya, tulis lagi nggak apa-apa. Kamu dapatnya apa? Tenaga. Ada ya? Ada. Oke, satu lagi ini kelompok konstruksi. Oke. Ya, di sini dikerjakan ya. Nanti materinya lihat di Google ya, literaturnya di Google. Ya, seperti pengertiannya apa dan lain-lain. Bisa? Bisa. Oke. Yang kelompok terjenius? Bisa. Ya? Iya, bisa. Iya, jenis-jenisnya. Dapatnya kan tadi jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenis pengertiannya nggak usah dah. Ya, soalnya udah ada yang udah terlanjur nggak apa-apa. Ada kendala? Aman lanjut. Aman. Oke, bisa ya. Semangat. Hah? Persentasinya semua orang aja.
Ya biarin adil, biarin kompak, kebersamaan, ya. Bagaimana? Bisa? Oke. Lanjutkan ya, semangat ya. Kelompok baco. Ini kelompok apa? Ini dia bikin STB like. Editor. Oke. Semuanya. Ya. Yang maju nanti semua, ya. Nanti yang presentasi semuanya ya. Editor terjenius. Ini grup kelompok orang kaya, miliuner. Oke. Amin. Egois biasanya. Ini tadi kelompok apa namanya? Lupa lagi. Konstruksi. Iya. Mau yang lain-lainnya boleh. Ya, bebas. Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Lebih banyak, lebih bagus. Ini poinnya, kesempatan kerja permanen. Coba sini ya. Kemarin bisa juga nyarinya manfaat itu jadi juga ya. Jadi manfaat angkatan kerja terus apa perbedaan antara angkatan kerja. Nggak ada masalah ya. Aman lancar. Aman. Ya. Ya, lebih banyak, lebih bagus lagi ya. Ya pinjem ya HP lu mau yang bukan angkatan kerja itu kan ada yang sekolah ada satu. Iya dulu aja nggak sih angkatan kerja. Ya kan baru ini baru 6 menit. Baru 6 menit.
Ini kan mulia. Ini kan mulia. Mister, ini kenang-kenangan Kia Oh, belajar. boleh, bagus ya, kenang-kenangan. Ya, nanti sebelum kalian presentasikan, ya, Mister minta sekalian kalian ada yel-yelnya. Ya. Pakai yel-yelnya. Biarin lebih menarik. Apa? Tek-tek door. Oke, sudah semua? Ada yang masih? Kelompok operator? Sudah selesai? Belum. Oke, ada yang belum ya? Waktunya juga masih lama ya, baru 8 menit ya. Nah, tadi dikasih waktu 15 menit ya. Bebas ya, ya. Orang cantik, yes. Kan cantik semua kan di sini. Kalau enggak, apa nih judulnya? Editor. Oke. Udah. Ada kelompok editor yang belum. Operator. Cari aja. Masih kelompok miliarder? Ya, udah disiapin. Oke. Sudah ada ya-nya? Astagfirullahaladzim. Dia udah ada dia. Oh, udah ada. Ah. Oh, benar, bagus. Bagus ya. Kalau enggak kerja. Oke, boleh. Kaki. Udah ada ya-nya? Oke. Kalau yang sebelah, operator konstruksi Indonesia Maju. Kali ini apa? Miliarder cepat kaya. Miliuner. Siapa? Lupaan. Aus.
Oke. Sudah selesai ya? Dah. Dah? Kaya. Dah. Kaya. Ayo gitu. Terus yang ini. Cuan gitu aja. Gini ya, kelompok. Gini ya. Bagus. Pesan kemarin gak ada yel-yel. Beda lagi. Ya. Sudah? Habis presentasi ngapain? Presentasi ya nanti masih apa? Kita evaluasi 90 menit. Ya. Sholat. Kan belum azan. Baru 1 jam. Nah, setengah jam lagi. Oke ya, udah. Kalau sudah, ya coba Mister minta kalian berdiri dulu. Kalau sudah, Mister minta kalian berdiri dulu. Sudah? Ya, berdiri di depan meja masing-masing. Sudah? Kalau sudah, ya, angkat tangan kalian. Remas-remas jari kalian, oke? Taruh di samping. Taruh di samping. Ya. Taruh di depan. Taruh diangkat. Mister bilang 1, 2, 3, kalian bilang yes. Ya, bisa ya? Yo, kita mulai ya. Kita mulai ya. Tangan di atas, remas-remas, tangan di samping, tangan ke depan, tangan ke atas, dan bilang 1, 2, 3. Oke. Ya, kelompok 1, silakan tampil terlebih dahulu. Kelompok editor. Ya, kelompok editor berarti nanti yang presentasi semuanya ya, yang tampil adalah semuanya. Ya. Nanti pada saat habis presentasi, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke? Siap, editor? Oke. Yuk, silakan tampil ke depan terlebih dahulu. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini mau mempresentasikan tentang jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja ada 3. Yang pertama, jenis tenaga kerja sendiri. Jadi contohnya ada guru, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih. Itu bisa seorang polisi, pelukis, editor, atau penyanyi. Dan tenaga kerja tidak terdidik itu contohnya seperti tukang sapu, ojek, atau tukang becak. Ya, dari kami ada yang mau bertanya? Ya, silakan sesi pertanyaan ya, seksi tanya jawab. Ya, sebutkan namanya yang bertanya. Yuk. Ayo. Silakan bertanya. Enggak apa-apa. Silakan tanya apa aja udah. Ya,
Biarin aktif, biarin. Tanya apa aja udah biarin aktif. Ya, baca. Tanya. Materinya jenis tenaga kerja. Ya, silakan. Namanya dulu. Namanya siapa? Nama Arya, silakan. Dari kelompok operator. Tenaga kerja terlatih. Tenaga terlatih. Nyanyi, editor, Yang banyak di sini. Oke, bagus ya. Oke, tadi ada yang bertanya tentang sebutkan contoh dari tenaga kerja terlatih. Ternyata tadi jawabannya adalah pelukis. Pelukis termasuk terlatih. Bagus ya. Oke, silakan ditutup untuk kelompok yang pertama. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua, terjenius. Miliarder beberapa nih? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Tanyain aja. Ya. Tanyanya gampang-gampang, jangan susah-susah. Kasihan. Oke, mana yel-yelnya? Nggak ada yel-yelnya. Yo, silakan yel-yelnya terlebih dahulu. Oke, silakan. Jadi yang lapangan kerja itu adalah ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Lalu ada faktor-faktornya, ada 4 faktor yaitu faktor kesempatan kerja yang pertama, misalnya penerimaan masyarakat, yang kedua ekspor dan impor, yang ketiga ada pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan keempat adanya kesempatan kerja yang tersedia. Jadi kesempatan kerja dibagi dua, yaitu berdasarkan lama waktu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang. Yang pertama Ya, silakan Bila. Ya, Bila mau bertanya. Neja, kesempatan kerja itu terbagi menjadi berapa dan pengertiannya apa aja, metodologinya aja. Oke, bagus ya. Bagus ya pertanyaan dan jawabannya ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Oke, silakan ditutup untuk kelompok yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Next. Sekarang kelompok yang ketiga. Milioner. Milioner. Oke, silakan yel-yelnya. Ayo, yel. Nanti tanya ya. Tanya yang paling mudah aja, jangan susah-susah. Ya. Belum katanya ya. Yuk, oke, silakan. Jangan liatin kamera ya. Angkatan kerja merupakan penduduk yang usianya masuk dalam kategori usia kerja. Termasuk diantaranya yaitu penduduk yang sekarang ini sudah bekerja atau penduduk yang sampai kerja. Apa aja? Ada apa? Angkatan kerja. Ada apa? Apa sih angkatan kerja itu? Apa sih contohnya? Yang tadi di ini. Jangan susah-susah ya. Ya, sesi pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Nama saya Faiz dari kelompok operasi konstruksi. Operasi konstruksi. Oke, Faiz, silakan Faiz. Mana harus sih definisi dari angkatan kerja dan juga contohnya? Apa definisi dari angkatan kerja dan berikan contohnya? Jadi angkatan kerja itu adalah merupakan penduduk yang usianya masuk dalam kategori mulai kerja, masuk diantaranya yaitu penduduk yang sekarang ini sudah bekerja, sebelum bekerja ataupun sesudah bekerja. Contohnya ini adalah sarjana yang sedang dalam proses pencarian pekerjaan, karyawan perusahaan yang telah bekerja saat serta berpenghasilan dan lain sebagainya. Oke, gimana Faiz? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Oke, silakan ditutup kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi ya. Yang kelompok keempat. Operator konstruksi. Silakan maju ke depan untuk kelompok yang keempat. Operator konstruksi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan. Indonesia maju. Semangat ya. Maju terus ya. Oke, silakan. Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Bertanya. Dalam arti lain, tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa. Jenis tenaga kerja yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidang tertentu. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja adalah tenaga kerja yang memperoleh keahliannya umumnya melalui pendidikan non formal seperti pelatihan keterampilan, kursus dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan orang memiliki keahlian atau kewajiban. Ya, silakan yang bertanya ya. Oke, Farah dari kelompok yang kedua. Ya, silakan Farah. Contoh dari tenaga kerja terdidik. Dosen, terus guru, terus pelatih bola. Oh, dokter dan lain-lain ya. Oke, gimana Farah? Puas? Oke, puas katanya ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Sekian dari kelompok 4. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Yang terakhir, kelompok 5. Nah, kelompok 5 hampir sama dengan yang kelompok 3 ya. Miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang kami cintai dan kami banggakan. Waktu luar tiba, mari yang masih berada di sekolah siswa dan siswi dan untuk mendesak supaya bentuk aktivitas, bimbingan proyek, tugas, dan lain sebagainya. Siswa dan siswi diharapkan untuk segera menuju ke masjid semuanya. Terima kasih. Tidak ada yang berlari-larian ikut-ikut di ruangan perhatian dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita semua dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Udah ya. Tadi sudah maju kelompok yang ke-5 ya. Nah, apa sih kesimpulan dari apa yang kalian presentasikan? Kesimpulan dari yang tadi itu bahwa tenaga kerja itu sangat penting ya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja ya. Maka oleh karena itu supaya kita digunakan oleh negara ya atau kita ini memiliki kualitas tertentu, maka kita harus melakukan pelatihan, melakukan magang,
melakukan kursus dan lain-lain supaya tenaga kerja kita ini menjadi tenaga kerja yang digunakan oleh negara. Oke. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran. Kalau tadi tenaga kerja, nanti minggu depan kita akan melaksanakan atau materinya tentang ketenaga kerjaan. Dan dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Oke, karena tidak ada, Mister akhiri pelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Ya, oh iya. Tutup doanya dulu. Silakan ketua kelas Arya untuk menutup doanya. Sebelum kita pulang, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya Mister minta tolong kursi dan mejanya dirapihkan kembali. Ya. Iya. So, kalau sudah rapi boleh pulang ya. Dan jaga kesehatannya. Hati-hati di perjalanan. Oke, terima kasih Hafiz. Ya, sholatnya di rumah ya, di masjid.